Selamat siang, kembali lagi bersama saya Luriana Manalu dari kelas HK21F dengan NIM 2021000977. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang MPO. MPO yaitu Manajemen Produksi dan Operasi Manajemen, berpihak tentang pentingnya optimasi sumber daya dan bagaimana sumber daya itu diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang dikenal dengan efektif, efisiensi, dan produktif. Produksi, yaitu menunjukkan tentang membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Contohnya, tanaman yang ditanam lalu menghasilkan buah. Operasi berbicara tentang mekanisme, bisa secara konvensional dan modern. Semua disebut sebagai suatu metode. Di dalam metode ada proses kontinu, batch atau intermittent, dan special project. Mempelajari MPO sangat penting karena ada konsep dari hulu sampai hilir atau disebut 5W+1H, yaitu what, where, when, who, and how. Jadi dapat disimpulkan bahwa MPO adalah suatu konsep yang utuh. Fungsi yang terlihat dari MPO yang pertama ada SDM, yang kedua teknologi, yang ketiga keuangan, modal kerja dan investasi, yang keempat pemasaran. Kunci MPO adalah menghubungkan antara konsep teknologi, bisnis, dan manajemen ekonomi. Jadi, MPO sangat bermanfaat untuk pengembangan industrialisasi dan hilirisasi. Manfaat pentingnya MPO di bidang real seperti di produksi, yaitu ada perkebunan dan pabrik, di jasa, ada perbankan dan rumah sakit. Esensi MPO yaitu transformasi atau perubahan input menjadi output yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. 5 alasan penting mempelajari MPO. Yang pertama, MPO merupakan simbol kolaborasi manajemen fungsional lainnya seperti pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Sebagai contoh, manajer produksi dan operasi bekerja sama dengan manajer pasar untuk yang pertama, merancang desain produk, yang kedua, merencanakan produksi, yang ketiga, menentukan tingkat persediaan yang optimal. Lalu, manajer produksi dan operasi bekerja sama dengan manajer keuangan untuk yang pertama, merencanakan kebutuhan anggaran, yang kedua, menentukan biaya produksi, dan yang ketiga, merencanakan investasi. Lalu, manajer produksi dan operasi memberikan masukan kepada manajer sumber daya manusia tentang uraian dan kualifikasi pekerjaan untuk rekrutmen karyawan. Yang kedua, mayoritas biaya perusahaan menjadi tanggung jawab MPO, didominasi oleh biaya tenaga kerja, material atau bahan baku, dan konsumsi energi. Kemudian, ketiga biaya ini dioperasi dan dikelola oleh MPO. Yang ketiga, mayoritas aset perusahaan menjadi tanggung jawab MPO, berupa pabrik, mesin, dan peralatan besar lainnya. Yang keempat, lebih dari 50% rangkaian inti atau aktivitas primer sebuah organisasi atau perusahaan, mulai dari pembelian bahan baku, produksi, hingga distribusi ke pelanggan, menjadi kewenangan dan tanggung jawab MPO. Yang kelima atau yang terakhir, kepuasan pelanggan atau ultimate goals, bersumber dari quality, cost, delivery, and sustainability. Pelanggan selalu menginginkan kualitas yang lebih baik, harga yang lebih murah, pengiriman yang lebih cepat, dan produk yang lebih ramah lingkungan. Keempat hal ini sangatlah berkaitan dengan produksi dan operasi. Sejarah perkembangan ilmu MPO di akhir abad ke-18 ketika revolusi pertama ditemukan, ditandai dengan penemuan mekanisasi tenaga air dan mesin uap yang lebih menekankan terhadap efisiensi atau cost focus. Di antaranya, Adam Smith dengan konsep labor specialization atau spesialisasi tenaga kerjanya yang sangat populer, lalu eranya berkembang menjadi proses manajemen oleh Taylor. Kemudian, Gantt membuat bagan penjadwalan dan juga motion and time studies yang dipelopori oleh Gilbert. Setelah revolusi industri kedua, MPO mengalami perkembangan yang semakin pesat. Kemudian, Henry Ford mempopulerkan Moving Assembly Line, Stewart, Statistika Sampling, dan Harris
Economic Order Quantity. Kemudian, awal 70-an ketika komputer ditemukan, terjadilah revolusi industri ketiga. Disinilah MPO mulai masuk ke Lean Production Era. Tahun 1995 sampai sekarang dikenal dengan Mass Customization Era. Mulai ditemukan Internet Globalization, e-commerce, supply chain management sudah mulai diterapkan. Dan sekarang kita berada di revolusi industri keempat, yaitu Cyber Physical System, di mana digitalisasi dan smart operation menjadi ciri khas berkembangnya MPO di abad yang baru. Dari sini bisa disimpulkan bahwa tren perubahan MPO yang awalnya hanya berfokus pada lokal dan nasional, sekarang menjadi global, yang awalnya by shipment, sekarang menjadi just in time, yang awalnya pembelinya sedikit, sekarang berkolaborasi dengan partner rantai pasok yang kompleks dan solid. Kemudian, awalnya waktu pengembangan produk lama, maka saat ini pengembangan lebih cepat, aliansi, yang awalnya hanya memproduksi produk standar, sekarang beralih menjadi produk mass customization. Sekian video pembahasan dari saya tentang MPO, manajemen produksi dan operasi. Mohon maaf bila ada salah kata. Selamat siang, terima kasih.